Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semoga mendapat ridhanya Allah di akhirat kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan sebuah kisah orang yang dibebaskan oleh Allah hutangnya karena kemuliaan surat Al-Ikhlas yang dibaca setiap hari dengan bilangan tertentu. Simaklah video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal faham. Semoga ilmu kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Ikhlas memiliki arti memurnikan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat ini agar umatnya mengetahui bahwa hanya dialah Allah yang Maha Esa. Melalui surat pendek ini Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kebesaran dari sifat-sifatnya, sehingga manusia diperintahkan untuk mengamalkannya. Selain sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berikut ini ada satu keutamaan agung yang sudah dirasakan oleh hamba Allah di masa Rasulullah yang merutinkannya dengan bilangan tertentu sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad Abu Bakar. Beliau menceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah duduk di pinggir kota Madinah. Tiba-tiba melintaslah sebuah iringan-iringan yang membawa jenazah seorang laki-laki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, apakah mayat laki-laki itu meninggalkan hutang? Para sahabat menjawab, betul ya Rasulullah, laki-laki ini meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, solatkanlah laki-laki itu oleh kalian, karena aku tidak mau mensolati orang yang memiliki hutang lalu meninggal dan belum melunasinya. Tak lama kemudian turunlah malaikat Jibril dan berkata, wahai Muhammad, sungguh Allah titip salam kepadamu dan berpesan, kata Allah, aku telah melunasi hutang laki-laki tersebut. Maka bangkitlah engkau dan solatkanlah jenazah itu, sebab ia telah diampuni oleh Allah, dan Allah juga menyampaikan bahwa siapa saja yang mensolati jenazah tersebut maka dia juga akan turut diampuni. Dengan rasa penasaran terhadap alasannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, dari sebab apakah kemuliaan laki-laki yang meninggal itu? Malaikat menjelaskan, berkat membaca surat Al-Ikhlas setiap hari sebanyak 100 kali. Karena di dalam surat itu terdapat penjelasan sifat-sifat Allah dan pujian kepada Allah. Dan siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali seumur hidupnya, maka dia tidak akan keluar dari dunia ini kecuali telah melihat tempatnya di surga. Khususnya siapa saja yang membaca surat ini dalam sholat 5 waktu sebanyak beberapa kali, maka pada hari kiamat akan diberikan syafaat. Bahkan diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada kerabatnya yang telah divonis oleh Allah untuk masuk neraka. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cerita di atas menunjukkan bahwa saking agung dan istimewanya surat Al-Ikhlas, orang yang berhutang yang rutin membacakannya mendapat pertolongan dari Allah. Di antara faktor keagungannya adalah karena di dalamnya terdapat penjelasan tentang sifat-sifat Allah dan pujian kepada Allah. Pada saat yang sama tentu Allah juga ridho kepada orang yang membaca surat tersebut. Namun dalam kaitan ini perlu diluruskan bahwa surat Al-Ikhlas bukanlah pelunas hutang.
Hutang harta tetaplah wajib dibayar karena itu merupakan hak adami yang semestinya dibereskan di dunia. Gambaran tentang betapa beratnya orang yang meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang tampak dari sikap Rasulullah SAW yang tidak berkenan untuk mensolatinya. Maka siapa saja yang tengah dililit hutang, tetaplah berusaha untuk bisa membayarnya dan berikhtiar batin dengan merutinkan membaca surat ini, dengan harapan Allah membukakan jalan kemudahan untuk melunasinya atau membebaskannya di akhirat. Semoga ilmu kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.